Halo rekan-rekan value investor, ketemu lagi bersama saya di Highest Dividend Yield Series. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas dua saham di sektor batubara yang memberikan dividen yield yang tinggi dan berfundamental bagus. Nah, kali ini saya juga akan membahas dua saham lagi yang memberikan dividen yield yang tinggi dan mempunyai fundamental yang kuat menurut kaidah value investing. Kedua saham itu adalah DLTA dan HMSP. Memang, bagi sebagian dari kita akan anti dengan saham ini, karena produk dari saham ini tergolong tidak sehat. Tapi, sebagai investor profesional, saya harus membahasnya karena sesuai dengan tema video series ini, yaitu Highest Dividend Yield. Kedua emiten ini memang memberikan hasil dividend yield yang tinggi, yang dapat memberikan kita dividend gain yang maksimal di tengah kondisi ekonomi yang melemah akibat PSBB untuk mengurangi dampak COVID-19 ini. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama, yaitu PT Delta Jakarta Tbk dengan kode saham DLTA. DLTA adalah salah satu saham di sektor konsumer yang memproduksi bir Pilsner dan Stout yang dijual di pasar domestik Indonesia dengan merek dagang Anchor Beer, Anchor Stout, Carlsberg, San Miguel Pale Pilsen, San Miguel Lite, dan Kuda Putih. Pada tahun 1998, Perseroan mendirikan anak perusahaan yaitu PT Jangkar Data Indonesia yang bertindak sebagai distributor tunggal dengan jaringan distribusi yang membentang dari Medan di Sumatera sampai ke Jayapura di Papua. DLTA terakhir membagikan dividen senilai 478 per lembar saham pada bulan Juni 2019. Pada posisi harga saat ini, yaitu di angka 4.500, dividen yield DLTA adalah sebesar 10,6%. Angka ini berada jauh dari rata-rata bunga deposito yang saat ini sebesar 5-6%. Selanjutnya, kita akan lihat PER dan PBV-nya. PER DLTA memang terbilang cukup mahal, yaitu di angka 51,78 kali. Tetapi jika kita lihat PBV-nya yang sebesar 2,88 ini merupakan salah satu PBV terkecil di sektor konsumer. Berikutnya kita lihat laba bersih dan ekuitasnya. Pada laporan keuangan ini kita bisa lihat laba bersih DLTA pada kuartal kedua 2020 sebesar 34 miliar. Turun dibandingkan dengan kuartal kedua tahun 2019 yang sebesar 141 miliar. Sedangkan ekuitasnya pada kuartal kedua 2020 sebesar 1.251 miliar. Naik dibandingkan dengan kuartal keempat tahun 2019 yang sebesar 1.213 miliar. Pada grafik ini terlihat, laba DLTA bertumbuh secara konsisten dalam 12 tahun terakhir. Walaupun memang sempat turun pada tahun 2015, tetapi kemudian naik lagi sampai dengan tahun 2019. Kemudian kita lihat juga ekuitasnya bertumbuh secara konsisten juga dalam 12 tahun terakhir, walaupun sempat turun sedikit pada tahun 2019. Selanjutnya kita akan melihat return on equity. ROE DLTA sampai dengan video ini dibuat mencapai 16,9%. ROE ini sudah cukup bagus karena ROE sebuah perusahaan yang bagus harusnya sih di atas 15%. Berikutnya kita akan lihat apakah nilai hutangnya lebih kecil atau paling tidak sama dengan ekuitasnya. Pada laporan keuangan ini kita lihat nilai hutang DLTA sampai dengan kuartal kedua 2020 sebesar 155 miliar. Turun dibandingkan dengan kuartal keempat tahun 2019 yang sebesar 212 miliar. Jumlah hutang ini jauh lebih kecil dari ekuitasnya sebesar 1,2 triliun pada kuartal kedua 2020. Jadi kesimpulannya nilai hutang DLTA jauh lebih kecil dari ekuitasnya yang mengindikasikan solvabilitas yang kuat dan aman. Bahkan jika kita perhatikan pada akun kas terlihat DLTA mempunyai kas sebesar 887 miliar. Jumlah kas ini dapat membayar semua hutang DLTA saat ini. Berikutnya kita akan lihat hutang jangka pendek terhadap aset lancarnya. Dari laporan keuangan ini kita perhatikan aset lancar DLTA kuartal kedua 2020 sebesar 1.277 miliar. Turun tipis dibandingkan dengan kuartal keempat tahun 2019 yang sebesar 1.292 miliar. Jumlah aset lancar ini lebih tinggi dari hutang jangka pendek yang sebesar 106 miliar pada kuartal kedua 2020 yang juga turun dari kuartal keempat 2019 yang sebesar 160 miliar. Jadi kesimpulannya, hutang jangka pendek DLTA lebih kecil dari aset lancarnya, dan sekali lagi mencerminkan solvabilitas yang kuat dan aman.
Solvabilitas yang kuat dan aman sangat dibutuhkan oleh perusahaan manapun di Bursa Efek Indonesia saat kondisi ekonomi yang melemah seperti sekarang ini. Berikutnya kita akan lihat saldo laba. Pada laporan keuangan ini kita perhatikan, pada kuartal kedua 2020, DLTA mencatatkan saldo laba yang positif sebesar 1.212 miliar. Jumlah ini naik dari kuartal keempat tahun 2019 yang sebesar 1.174 miliar. Kita juga lihat pada akun tambahan modal disetor sebesar 19 miliar, lebih kecil dari saldo labanya. Jadi kesimpulannya saldo laba DLTA positif dan jumlahnya lebih besar dari tambahan modal disetor. Artinya manajemen masih memperhitungkan perkembangan usaha DLTA di masa yang akan datang dengan menyisihkan laba yang didapatnya setiap tahun. Berikutnya kita akan lihat rasio keuangan yang menunjukkan probabilitas. Pada data yang saya ambil dari Stockbit ini, kita perhatikan gross profit margin DLTA sebesar 56,3%. Kemudian kita lihat operating profit margin dan net profit margin DLTA pada tahun ini memang sedikit menurun. Operating profit margin kita perhatikan sebesar minus 36,2% dan net profit margin sebesar minus 15,4%. DLTA memang pada tahun ini mendapat tekanan yang besar saat sebagian besar tempat hiburan ditutup pada saat PSBB diberlakukan, sehingga menekan biaya operasional perusahaan yang pada akhirnya akan menurunkan laba DLTA pada kuartal kedua 2020. Tapi ini semua hanya bersifat sementara. Dengan histori fundamental yang kuat, seperti tadi yang sudah saya bahas, maka ketika keadaan kembali normal, DLTA akan mencatatkan profit yang maksimal seperti yang sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Berikutnya kita akan melakukan analisa teknikal. Kita perhatikan pada chart weekly ini, dalam jangka pendek ke menengah, saham DLTA akan bergerak downtrend. Konfirmasi downtrend ini semakin ditegaskan saat harga menembus level support terdekat di Rp4.072. Saat ini harga masih ada di bawah MA50, MA100, dan MA200. Sementara itu, kita perhatikan indikator stochastik yang ada di bawah ini, terlihat harga masih berada di area netral, tapi sepertinya cenderung menuju ke area jenuh jual. Oke, itu semua analisa fundamental dan teknikal dari saham DLTA. Sebelum kita berlanjut ke saham berikutnya, silakan klik subscribe jika Anda merasa mendapat manfaat dari video ini, dan aktifkan bel supaya Anda mendapatkan notifikasi jika saya mengeluarkan video baru. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk dengan kode saham HMSP. HMSP adalah salah satu pemimpin produsen rokok di Indonesia. Perseroan memproduksi sejumlah merek rokok kretek yang dikenal luas seperti Amail, Sampurna Kretek, serta Raja Kretek yang legendaris yaitu G Samsu. Perseroan terafiliasi dengan PT Philip Morris Indonesia dan bagian dari Philip Morris International, perusahaan rokok tembakau terkemuka di dunia. Sampurna mengoperasikan 7 fasilitas produksi di Indonesia dan bermitra dengan 38 mitra produksi sigaret. Sampurna menjual dan mendistribusikan rokok melalui total 106 kantor penjualan yang tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, serta di kawasan Indonesia Timur. Market share HMSP sampai dengan kuartal kedua 2020 menurun sebesar 4% dari sebelumnya 32,2% pada kuartal kedua 2019 menjadi 28,2% pada kuartal kedua 2020. Sampurna A yang merupakan produk unggulan HMSP mengalami penurunan penjualan yang signifikan selama masa PSBB ini, yaitu tercatat sebesar 22,5% secara tahunan. Sementara untuk produk G Samsu menyusut juga sebesar 26,6% secara tahunan. HMSP terakhir membagikan dividen senilai 120 per lembar saham pada bulan Juni 2020. Pada posisi harga saat ini yang sebesar 1.735 per lembar saham, dividen yield HMSP tercatat sebesar 6,9%. Dividen yield ini lebih tinggi dari pesaingnya Gudang Garam yang sebesar 5%. Selanjutnya kita akan lihat PER dan PBV-nya. PER HMSP sebesar 20,65 kali dan PBV-nya sebesar 7,58 kali. PER dan PBV ini memang berada di atas dari pesaingnya Gudang Garam yang masing-masing sebesar 13,22 kali dan 1,85 kali. Selanjutnya kita akan lihat laba bersih dan ekuitasnya.
Pada laporan keuangan ini kita perhatikan laba bersih HMSP pada kuartal kedua 2020 sebesar 4,8 triliun, turun dibandingkan dengan kuartal kedua 2019 yang sebesar 6,7 triliun. Sedangkan kita perhatikan ekuitasnya pada kuartal kedua 2020 sebesar 26 triliun, turun dibandingkan dengan kuartal keempat tahun 2019 yang sebesar 35 triliun. Pada grafik ini terlihat laba bersih HMSP bertumbuh secara konsisten dalam 12 tahun terakhir. Walaupun terlihat sempat turun dari tahun 2015 sampai dengan 2019, terlihat agak datar atau masih bertumbuh tapi tidak signifikan kenaikannya. Kemudian untuk ekuitas HMSP mampu bertumbuh pada dua periode waktu yang berbeda, yaitu dari tahun 2008 sampai 2014, kemudian naik lagi secara signifikan pada periode tahun 2015 sampai 2019. Tapi pada kedua periode waktu ini terlihat pertumbuhan ekuitas HMSP agak flat atau datar. Berikutnya kita akan lihat return on equity. ROE HMSP sampai dengan video ini dibuat mencapai 44,5%. ROE ini jauh lebih tinggi dari ROE pesaingnya gudang garam yang sebesar 19%. Berikutnya kita akan lihat nilai hutangnya terhadap ekuitasnya. Pada laporan keuangan ini terlihat hutang HMSP sampai dengan kuartal kedua 2020 sebesar 15 triliun 292 miliar. Sedikit naik dibandingkan dengan kuartal kedua 2019 yang sebesar 15 triliun 223 miliar. Jumlah hutang ini jauh lebih kecil dari ekuitas yang sebesar 26 triliun pada kuartal keempat 2019. Jadi kesimpulannya nilai hutang HMSP jauh lebih kecil dari ekuitasnya yang mencerminkan solvabilitas yang kuat dan aman. Berikutnya masih tentang solvabilitas, kita akan lihat hutang jangka pendek terhadap aset lancarnya. Pada laporan keuangan ini kita lihat aset lancar HMSP sampai dengan kuartal kedua 2020 sebesar 33 triliun, turun dibandingkan dengan kuartal keempat tahun 2019 yang sebesar 41 triliun. Jumlah aset lancar ini jauh lebih tinggi dari hutang jangka pendeknya yang sebesar 12 triliun 922 miliar pada kuartal kedua 2020 yang mengalami peningkatan dari kuartal keempat tahun 2019 yang sebesar 12 triliun 727 miliar. Jadi kesimpulannya hutang jangka pendek HMSP jauh lebih kecil dari aset lancarnya dan sekali lagi mencerminkan solvabilitas yang kuat dan aman. Dan seperti tadi halnya DLTA, solvabilitas yang aman dan kuat sangat dibutuhkan oleh perusahaan di bursa efek saat ini, terutama saat ekonomi sedang melemah akibat diberlakukannya PSBB untuk menurunkan dampak COVID-19. Selanjutnya kita akan lihat saldo laba. Pada laporan keuangan ini kita perhatikan pada kuartal kedua 2020 saldo labanya positif sebesar 4,8 triliun. Jumlah ini mengalami penurunan yang drastis dari kuartal keempat tahun 2019 yang sebesar 13,9 triliun. Kita juga lihat pada akun tambahan modal di setor yang sebesar 20 triliun, lebih besar dari saldo labanya. Jadi kesimpulannya saldo laba HMSP tercatat positif dan lebih kecil dari tambahan modal di setor. Ini sebenarnya situasi yang tidak terlalu bagus untuk HMSP. Saldo laba yang lebih kecil dari modal di setor ini artinya mungkin ada dua kemungkinan. Yang pertama, HMSP memang selama ini perusahaan mendapatkan laba, tapi yang disisihkan untuk saldo laba jumlahnya sangat kecil. Atau kemungkinan kedua, selama ini HMSP selalu menghabiskan labanya untuk membayar dividen sehingga jumlah laba yang ditahan di akun saldo laba sangat kecil. Sebenarnya saldo laba ini dapat bermanfaat untuk perkembangan usaha HMSP di masa yang akan datang. Tetapi saya juga melihat di sisi lainnya bahwa bisnis HMSP ini termasuk sudah mature. Artinya kedepannya mungkin HMSP ini tidak akan mengalami perkembangan yang signifikan atau skala bisnisnya akan stagnan dan mengandalkan skala bisnis yang sudah sebesar sekarang ini. Berikutnya kita akan lihat rasio keuangan yang menunjukkan probabilitas HMSP. Pada gambar ini terlihat gross profit margin HMSP sebesar 18,4%, mengalami penurunan dari rata-rata gross profit margin selama 5 tahun terakhir yang sebesar 24,5%. Berikutnya kita lihat operating profit margin yang sebesar 8,8%. Dan net profit margin HMSP sebesar 7,4% mengalami penurunan dari rata-rata net profit margin selama 5 tahun terakhir yang sebesar 12,7%. Berikutnya kita akan melakukan analisa secara teknikal. Kita perhatikan pada chart weekly ini, dalam jangka pendek ke menengah, saham HMSP akan bergerak sideways
Saat ini harga masih ada di bawah MA50, MA100, dan MA200. Support terdekat ada di level 1185 dan resistennya ada di level 1950. Sementara itu kita perhatikan indikator stochastik yang ada di bawah ini terlihat harga masih berada di area netral, tapi sepertinya cenderung menuju ke jenuh jual. Oke, itu semua analisa fundamental dan teknikal dari HMSP. Disclaimer on, jangan Anda membeli saham hanya karena menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai pertimbangan yang matang menurut dengan profil resiko yang Anda bisa terima. Sekian dulu video kali ini, nantikan video-video saya, terutama video-video tentang high cash dividend yield series. Sekian dan terima kasih, salam value investor.